Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Susun lari mu'allifi hadzal kitab. Nafa'ana Allahu bi ulumihi wa sahhalallahu kami. Syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Al-babus sadisu fi fadilatil wudu'i. Al-babus sadisu bermula bab yang ke-6 fi fadilatil wudu'i, di dalam menerangkan keutamaan wudu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a, barang siapa berwudu, lis-salati, untuk salat, fa ahsanal wudu'a, maka dia perbaiki wudunya, summa qama ila sholati, kemudian ia berdiri untuk salat, fa innahu yakhruju min khati'atihi, maka sesungguhnya orang itu telah keluar daripada dosa-dosanya, kayauma waladathu ummuh, sebagaimana ketika hari dilahirkan dari kandungan ibunya. Dosa bersih, ya, dengan orang yang berwudu untuk sholat dan dia perbaiki sholatnya, asanal wudu, dia perbaiki wudunya, maksudnya dengan apa? Wudu yang baik dengan sunnah-sunnahnya disempurnakan. Kalau itu dimulai paling tidak dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika orang tua kita dahulu, guru-guru ngaji mengajarkan kita, ya, ketika kita akan mulai berwudu, dianjurkan baca doa-doanya, doa wudu, ya. Ketika membuka keran aja juga ada doanya, Rabbi a'udzubika min hamazatis
syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, ya Tuhan kami, bahwasanya saya berlindung padamu daripada godaan-godaan setan, kehadiran setan, di mana setan akan mengganggu orang-orang yang berwudu supaya wudunya enggak beres. Ya, ada pasukan setan yang dikirim oleh dedengkotnya, oleh jenderal iblis ya, untuk mengganggu khusus orang wudu supaya wudunya nggak beres. Begitu juga mengganggu orang yang mandi hadas supaya mandi hadasnya nggak beres. Karena dari bersuci inilah yang menyebabkan sahnya ibadahnya, yang menyebabkan sempurna dia punya kesucian. Nah, kalau wudunya udah nggak beres, mandi hadasnya udah nggak beres, ibadah-ibadahnya yang lainnya tidak bakalan sah. Walaupun itu bagus sholatnya, ibadahnya yang memerlukan wudu, maka tidak beres semuanya. Oleh karena itu kita perbaiki wudu kita semuanya. Jangan seperti kita ini udah dewasa semuanya, jangan seperti wudu anak kecil kita wudu. Terutama airnya kita sempurnakan. Sempurnakan gimana airnya? Buka keran tuh sekedar untuk wudu, jangan gede-gede. Ya. Jangan terlalu banyak airnya gitu keluar. Jangan terlalu keluar airnya jangan terlalu besar pembukaannya. Akan sia-sia mubazir di dalam wudu kita. Ini dalam rangka ahsanal wudu. Dan kita basuhnya dimulai dengan baca bismillah, dimulai dengan baca doa. Kita baca, ada itu doa yang dibaca setiap anggota badan kita basuh, ada doa-doanya. Itu ada kita simak dari kitab Al-Ihya Ulumuddin. Ya, dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imam Ghazali. Dan dari kitab kecilnya itu Maslakul Akhyar ya. Maslakul Akhyar itu, kitab kecilnya. Itu sementara sekarang yang banyak pakai itu doa-doa itu ternyata orang-orang Syiah. Orang Syiah yang banyak baca doa itu. Sehingga dari kelompok NU, kelompok kita banyak menduga itu dianggapnya tanda-tanda orang Syiah. Padahal menurut saya tidak tanda orang Syiah. Sebab itu kita menyimak dari kitab Imam Ghazali kok. Ya, Imam Ghazali itu. Mungkin orang Syiah yang sekarang itu ngambilnya dari Ihya juga barangkali. Itu banyak yang dianggapnya perbedaan wudunya katanya. Ya, ada saya baca tuh buku perbedaan wudunya antara Syiah dengan Sunni. Nah, saya lihat di dalam wudu ini, enggak, ini sebetulnya doa bukannya dari orang Syiah. Memang itu bukan dari bukan dari hadis Rasulullah, bukan. Ya, itu datangnya daripada asar, daripada qaul ulama, daripada ulama-ulama kita yang mustahab, termasuk yang dianjurkan, yang disunahkan, yang disenangi oleh para ulama dengan doa-doa itu. Seperti kita baca doa dari mulai mencuci tangan, Allahumma inni as'alukal yumna wal baraka wa a'udzubika minas su'mi wal halaka. Itu doanya. Kemudian baca waktu kumur-kumur,
Ya, Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kasrati zikrilaka. Ya, ketika kita masukkan air ke hidung, Allah mawjidri raihatal jannah fil jannati wa anta anni radin. Ya, ketika istinsak mengeluarkan Allahumma inni a'udzubika min raihin nari wa min su'id dar. Dan ketika kita membasuh muka, itu sebetulnya lafaz niat yang di situ terutama. Apa niat? Nawaitu raf'al hadasil asghar, ya, atau nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Saja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala, itu ketika membasuh muka. Dilanjutkan doanya, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bizulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Itu pun ya bacanya ada dua macam. Ada yang baca yauma tusawwidu, yauma tubayyidu, yauma tubayyidu wujuha awliyaika, dan ada yang baca yauma tabyadu wujuhu awliyaika. Itu menyimak daripada Al-Quran memang dibaca dengan yauma tabyadu, ya, tabyadul wujuh wa taswaddul wujuh, itu ada di dalam Al-Quran. Jadi ketika kita juga menyimak, belajar dengan Kiai Syafi'i Hazami, itu beliau membaca dengan yauma tabyadu wujuhu kah, ya, sebab jadi fiilnya fil lazim, ya. Kalau baca yauma tubayyidu fiilnya muta'adi, maka wujuha, ya, mempunyai maf'ul yang dibaca mansub. Itu dalam bahasa apa namanya, dalam bahasa Arab, dalam nahwunya. Wala tusawwidu, nah itu di dalam kitab Masalakul Ahyar. Masalakul Ahyar namanya, lupa loh. Masalakul Ahyar, ya, yang Arab Melayu tuh, ya. Yauma tubayyidu situ wujuha. Tapi ketika saya belajar mana lebih afdal Kiai, nah kita ikut Al-Quran itu. Yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Nah itu. Jadi yang mana aja boleh lah. Sama juga kita baca salawat nariyah, ya, wa yastaskil, ada yang baca wa yustasqal, ya. Bagaimana ijazah dari gurunya aja, itu masing-masing punya alasan yang kuat. Nah itu kita sempurnakan wudhu kita, ya, kita sempurnakan wudhu kita. Yang udah pada bisa baca doa, baca, silakan, supaya lebih khusyuk wudhu kita. Membasuhnya, ketika kita membasuh muka, itulah adalah pertama fardu, harus benar-benar sempurna. Bila mana kita akan membasuh muka niatnya 3 kali, maka 3-tiganya itu sempurna, dibasuh dengan sempurna. Jadi yang 1, kedua, ketiga, yang ketiga itu bukan sebagai penyempurna aja, bukan, tetapi memang semuanya harus sempurna, supaya wudhu kita menjadi 3 kali basuhan. Ini nanti ada diterangkan bahwa wudhu para anbiya yang semacam itu. Kalau sekedar fardu, sekedar wajib adalah 1 kali memang. Kita berwudu, membasuhnya 1 kali, tetapi harus dengan niat. Ketika kita membasuh muka, ya, nawaitu raf'al hadasil, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar, ya, fardhu lillahi ta'ala. Nah itu lafaznya, lafaz niat. Niatnya di mana? Dalam hati. Maka ketika membasuh muka itu harus sajaku mengangkat hadas kecil, atau sajaku berwudu untuk mengangkat hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Ya, ketika
udah menjatuhkan air ke muka, dibarengi dengan membasuh muka sampai selesai. Nah, niat kita yang pertama harus sempurna dari cuping yang kanan sampai cuping yang kiri. Nah, ini harus sempurna sampai air semuanya. Ya. Dari manabiti syari, dari dahi ke sini harus sempurna. Kayaknya sebaiknya kalau lagi wudhu ini peci dilepas saja, dilepas pecinya. Jangan sampai ya waktu wudhu begini nanti nggak kena bagian-bagian sini. Sebab manabiti syari ini kan agak ke atas dikit. Oh pokoknya apalagi yang botak ya, yang botak yang nggak harus ke sini-sini nggak ya. Ya tempatnya kira-kira itu. Lebih sempurna itu. Sebab nanti masuk bagian kepala, nanti nggak bagian sana. Ketika kita menyapu kepala, itu sempurnakan wudhu kita. Dan kemudian kita mencuci dua tangan kita sampai serta sikutnya. Jadi bukan sampai sikut, bukan serta sikutnya. Ma'al mir papa ini serta dua sikutnya. Jadi sikutnya harus kena. Ya, sehingga kita kadang-kadang kalau dulu kan kita berwudu itu dari air di bak. Ya, air di bak itu kita wudu tuh harus diangkat sini sampai ngocor sini. Kita punya ngucur di sikut kita. Basuh 3 kali ya, artinya 3 kali. Jadi membasuh muka tadi 3 kali itu sempurna semuanya. Yang bahayanya kalau ketika yang 3 kali, yang ketiganya nggak sempurna, subhanallah, nggak sah wudunya. Wudunya nggak sah. Sebab yang dihitung adalah yang paling pokok adalah kita di dalam ibadah. Kalau memang di dalam ibadah kita berulang-ulang, itu yang terakhir yang dihitung. Yang terakhir. Seperti kita membasuh muka tadi, yang pertama sempurna, yang kedua sempurna, yang ketiga cuma gini-gini aja. Nah, niatin ketiga maka tidak sah. Ya, sebab apa? Niatnya 3 kali, tetapi yang ketiga tidak sah, maka yang terakhir tidak sah semuanya. Nah, ini hati-hati kita di dalam berwudu. Nah, kalau yang pertama kurang sempurna umpamanya, yang kedua kurang sempurna, yang ketiga baru sempurna, baru semuanya gitu baru rapi, sah. Tapi nilainya 1 kali. Nilainya 1 kali. Sebab apa? Yang terakhir aja dia yang sempurna. Jadi seolah-olah walaupun 3 kali, yang sempurna sekali yang terakhir nilainya 1 kali. Gitu. Jadi hati-hati di dalam berwudu, kita jangan asal-asalan. Ya. Dan kemudian basuh tangan serta sikut. Ini banyak kita kadang-kadang harus ngulung baju segala macam, harus lewat sikut kita. Kita membasuh, menguncurkan tangan kita sempurna sampai lewat sikut. Bahkan sampai pertengahan bahu di sini. Diajarkan oleh orang-orang yang ahli ibadah sempurna. Kemudian kepala, menyapu kepala untuk sempurnanya, yaitu ketika menyapu kepala kita adalah membasahi tangan kita dan kita basuh tangan kita yang basah ke kepala kita, ke belakang, balik lagi ke depan. Ya. Itu tangan kita basah, nih maaf ya, saya buka peci kita contohin nih. Nah, dari sini ke belakang, balik lagi. Itu 1 kali. 1 kali lagi. Nah, ke belakang. Itu yang sempurnanya. Kalau pengen semuanya ya, sudah dapat sunahnya. Namun di dalam mazhab Syafi'i kan syarat adalah asal kena rambut aja juga di sini cukup gitu. Tapi tidak mendapatkan sunnah. Ya, lain lagi dengan mazhab yang lain yang harus memang semuanya. Ketika wamsahu biru'usikum, semuanya kepala katanya harus diusap. Tapi dalam mazhab kita yang biasa kita anut yaitu
walaupun hanya bagian kepala. Kepala di sini, jangan di sini. Nah, ini sini enggak sah. Ini bukan kepala. Ada juga kadang-kadang tuh. Kita lihat ibu-ibu tuh, ibu-ibu ya. Ibu-ibu aduh, perlu ngaji tuh. Ya kita kalau mau bilangin mulut di mana-mana repot juga. Banyak ibu-ibu yang waktu kepala ini. Ini bukan kepala, masih muka. Ya. Mana ibu-ibu? Ada ibu-ibu kan di belakang tuh. Yang pakai jilbab, pakai apa? Itu pada waktu wudu jilbabnya harus disingkirin, harus dibuka dulu lah, nggak apa-apa, supaya kesini sempurna. Dan di muka kita juga kan kalau laki-laki ada jenggotnya. Itu bagi yang punya jenggot tebal, sunnah diusap-usap itu. Tapi andai kata sekedar syaratnya yaitu cukup di atas bagian jenggotnya, kumisnya yang tebal gitu juga disunahkan diusap-usap itu supaya air masuk ke dalam kumis yang tebal. Begitu juga jenggot yang tebal, ya. Itu kepala begitu tuh. Makanya enak kepala yang botak-botak itu gitu ya. Kalau yang gondrong repot itu ya. Jadi supaya kena rambut bolak-balik. Bolak-balik rambut bagian atas, kemudian bagian bawah, depan kan dibalik gitu. Jadi kena tuh lembar rambutnya depan belakang. Kemudian ya sesudah itu disempurnakan dalam rangka ahsanul wudu, memperbaiki wudu kita. Ya. Kemudian kita basuh lagi apa? Setelah itu kepala, telinga ya. Telinga kita ketika membasuh telinga ada macam-macam. Ada yang begini gitu kan, ada yang gitu, ada yang sekaligus gitu. Itu kan 3 kali. Yang mana yang benar tuh? Ya, pakai kanan kiri kan katanya kalau dimulai dengan kanan. Jadi hadirin, di dalam membasuh telinga itu kenapa dan bagaimana, dan ketika kita membasuh tangan kenapa yang kanan dulu kemudian yang kiri? Sebab nggak bisa bareng. Bisa nggak bareng nyuci tangan? Nggak bisa. Paham nggak nih? Jadi di tangan dulu, kanan dulu, sebab nggak bisa bareng. Kalau telinga bisa nggak bareng? Bisa. Jadi nggak usah gini ya. Jadi nggak usah gini. Kan ada yang gini kan, sunnah katanya kanan dulu. Yang disunahkan kanan dulu adalah kalau nggak bisa bareng, seperti membasuh tangan ya, kanan kemudian kiri, nggak sebareng. Dan begitu juga adalah ketika kita terakhir membasuh kaki. Ketika membasuh kaki kita harus yang kanan dulu kemudian yang kiri. Dan di sela-sela tuh di jarinya dengan telunjuk sebetulnya harus nyela-nyela itu. Ternyata ada terapi juga di situ tuh ketika kita berwudu. Kan dianjurkannya kita nyela-nyela dari bawah. Dari bawah. Ya, dari bawah ini dengan jari kita. Ada unsur terapi di sini ternyata ya, kalau kita perhatikan demi kesehatan kita juga. Selain daripada kebersihan yang kita lakukan dalam melalui wudu, ternyata banyak lagi faedah-faedah yang lain. Ya. Jadi begitu. Kenapa yang kanan dulu? Sebab nggak sebareng. Ya, baik kita membasuh tangan maupun kaki. Nah, kalau telinga karena bisa bareng ya bareng, nggak usah kanan kiri. Ya. Dan sesudah itu kita sempurnakan dengan doa. Doa sesudah kita selesai wudu baca doa. Berdiri menghadap kiblat. Baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu baca.
Nah, disitulah Allah akan ngampunin dosa-dosa kita. Setelah kita baca doa itu dengan sempurna, maka semua anggota yang kita basuh tadi adalah telah diampuni dosa-dosanya. Seperti tadi kita kan membasuh semuanya anggota itu, niatkan itu sumbernya dosa itu dari situ, anggota-anggota wudu. Jadi bukan sekedar kita membersihkan zohirnya saja, tetapi membersihkan batinnya, di mana di situ banyak dosa-dosa kita melalui muka. Di sini banyak anggota-anggota yang sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita, dari mata kita, telinga kita ada di sini, di wajah, di kepala, ya, lidah kita untuk bicara dan lain-lain sebagainya. Itu ada di wajah kita. Tangan kita, apa yang dilakukan oleh tangan kita, apa yang dilakukan oleh kaki kita. Maka insya Allah dengan wudhu kita, Allah akan ampuni dosa-dosa kita semuanya. Itu enaknya orang yang rajin berwudhu. Apalagi ada hadis tuh, di mana bila mana kita berwudhu, Allah akan membuatkan untuk kita, dibuatkanlah malaikat-malaikat di langit yang istighfar terus sampai hari kiamat. Sebanyak tetes air wudhu yang kita pakai ketika kita berwudhu, bukan berarti banyaknya itu yang mancur ke bawah, tetapi banyaknya yang nempel di dalam tubuh kita. Ya, banyaknya yang nempel, yang kena, bukan yang berlebihan, yang kena pada anggota wudhu kita itu. Makanya dianjurkan sebaiknya selesai wudhu jangan dilap. Ya, sebaiknya jangan dilap sudah wudhu, sebab situ ada nilai-nilai tersendiri yang harus kita raih, nilai wudhu kita, di mana Allah akan membuatkan kita malaikat-malaikat di langit sebanyak tetes air wudhu yang kita pakai. Bukan yang banyak itu yang keluar itu yang kebuang-buang, bukan. Justru kalau kebanyakan air kita pakai untuk berwudhu makruh. Nah, ada juga keterangan bukannya makruh kalau di air wakaf. Kalau di air wakaf yang untuk wudhu, ya, seperti di masjid-masjid itu bahkan kalau lebih daripada 3 kali, apalagi berlebihan pakai haram itu. Nah, ini makanya yang di sini juga hati-hati dalam menggunakan air kita. Ternyata ada aturan. Makanya kalau Allah sudah murka, ya bisa jadi datangnya air ke muka bumi ini bukan jadi manfaat, banyak sekali yang menjadi darurat, menjadi madarat dalam kehidupan kita, banjiran dan sebagainya. Antara apa? Mungkin dosa kita menggunakan air semaunya kita, ya. Tidak beraturan, ya, nikmat-nikmat Allah. Kita lanjutkan. Kemudian dia salat, summa qama ila salati, dia lakukan salat. Nah, fa innahu yakhruju min khati'atihi, maka ia keluar dari segala dosa-dosanya. Kayauma waladathu, sebagaimana bersihnya dia dari dosa ketika dilahirkan dari kandungan ibu. Nggak ada yang punya dosa. Dan anak yang dilahirkan itu adalah dalam keadaan kullu mauludin yuladu alal fitrah, dalam keadaan suci. Karena itu dia begitu lahir nangis semuanya anak-anak orok. Sebab dia akan menghadapi tantangan hidup yang begitu banyak, godaan yang begitu banyak di dunia ini. Lahir ke dunia nangis semuanya orok. Ada yang ketawa, ada nggak yang ketawa orok? Nggak ada, nangis semuanya. Itu lahir, subhanallah, itu lahir nangis semuanya orok. Kemarin saya lihat itu ada di YouTube, ya, ada orang hamil begitu besar, ternyata lahir anak 18 anak itu oroknya. Memang perutnya ketika hamil begini, dayat itu begitu lahir. Tadi mana itu saya lihat di YouTube itu.
18 orok. Ya orang paling banyak kan 2 kembar ya, orang kembar. Kadang-kadang sama-sama perempuan, kadang-kadang lagi itu saya lihat 18 lo banyak amat ini. Ya. Iya, baru ini kita. Kali lahir 18. Dan hidup lagi semuanya. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-sholati, barang siapa berwudu untuk salat, wa shalla, dan dia lanjutkan salat. Wudu, dia salat, kafarallahu dzunubahu ma bainahu wa bainas sholatil ukhra allati taliyaha. Kafarallahu, maka menghapuskan Allah Ta'ala dzunubahu, akan dosa-dosanya. Dosa satu orang. Dosa yang mana? Ma bainahu wa bainas sholatil ukhra. Dosa-dosa di antara wudu itu sampai sholat itu sampai sholat berikutnya. Ya, jadi rupanya dia setiap mau sholat kan wudu. Nah, ntar mau sholat lagi kan wudu lagi. Nah, itu dosa di antara itu dihapuskan. Makanya kita syariat Islam alhamdulillah, ya, kita sholat tuh sampai yang wajib berapa? 5 waktu. 5 waktu ini adalah sangat beruntung kita. Sering audiensi dengan Allah, sering kita berhubungan kontak dengan Allah melalui sholat, dimana setiap kita sholat sebelumnya kita berwudu, membersihkan diri kita zahirnya maupun batinnya. Sesudah itu kita lakukan sholat, hubungan kita kontak dengan Allah, kita melaporkan hal ihwal kita semuanya. Kita menghadap kepada Allah, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita awali dengan takbir. Allah maha besar, Allah maha kuasa, Allah maha kaya, Allah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan kita, dan seterusnya. Kita yakini dengan sholat kita yang begitu penting di dalam hidup kita, jangan sampai sia-sia sholat kita dengan khusyuk. Kita bayangkan dengan dosa-dosa yang tadi Allah telah hapuskan dengan air wudhu kita, dengan harapan kita. Jadi kalau kita berwudu dengan harapan terhapus dari segala dosa-dosa kita, sudah barang tentu kita adalah ketika kita sholat itu rasanya kita sudah sempurnakan itu, menghapus dosa-dosa kita, sehingga kita sempurna menghadap pada Allah lagi. Nah, dalam keadaan suci udah itu. Dan itu pun adalah harus tetap kita banyak mohon ampun dari segala dosa dan sebagainya ketika kita sholat. Kayak pantas kalau orang-orang muslim yang pada rajin ibadahnya, rukunnya, fardunya, wajibnya, sunnahnya, dijauhkan segala apa yang membatalkan, ya, jangan sampai dilakukan yang membatalkan hal-hal ibadahnya, dia jauhkan sejauh-jauhnya. Maka niscaya ya insya Allah mati semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Biasakan berwudu. Kita dari kamar kecil, baik itu kita bangun tidur malam atau kapan, kita kamar kecil, ya, atau siang hari di mana-mana, kita biasakan kalau dalam kamar kecil tuh biasakan wudu, supaya andai kata nggak ada umur kita dalam keadaan berwudu. Apalagi mau tidur, kita berwudu dulu sebaiknya kita kalau mau tidur dalam keadaan punya wudu. Wa qala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama ala wudu'in. Nah ini ya, barang siapa tidur di atas wudu, artinya dalam keadaan punya wudu, ya. Fa adrakahul mautu fi tilkal lailati fa huwa indallahi syahidun. Subhanallah. Ya.
Fadrakahul mautu, maka didapatinya mati dia. Fitil kalaila, pada malam itu. Artinya waktu tidur dia tahu-tahu meninggal, wafat, mati dia. Dalam tidurnya langsung mati dia. Bahkan ya begitu dibangunin keadaan udah mati. Nah, maka bahwa indallahi syahidun, maka orang ini di sisi Allah dinilai syahid. Ya. Jadi andai kata kita memang ya ketika tidur kan kita udah siap. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Udah siap mati kita tuh. Hendaknya ketika kita mau tidur, artinya udah siap, bukannya mau mati, bukan ya, tetapi kita siap mau hidup ya. Alhamdulillah kita ucapin nanti begitu bangun. Andai kata nggak ada umur, syahid kita. Jangan disepelekan ini wudu. Nah, kita mau hubungan suami istri, emang disunahkan gitu. Nah, bagaimana hubungan suami istri kalau punya wudu? Batal dong wudu kita. Nah, makanya kita dianjurkan kalau kita, mohon maaf nih khusus yang punya istri nih ya, nah, yang punya keluarga, yang belum dengerin aja, prakteknya nanti belakangan, sekarang teorinya dulu. Kalau malam hari ya kita tidur dalam keadaan punya hadas besar, itu makruh tidur kita. Jadi harus kalau bisa mandi baru tidur. Loh jarang itu orang yang mandi Pak Ustadz. Oh paling tidak wudu. Paling tidak wudu. Ya punya hadas besar, istinja, wudu. Oh mau mandi dingin banget, ya wudu aja dulu dah. Nah, jadi kalau kita udah wudu mau tidur, umpamanya biar besok bangun tidur baru mau mandi, ya itu insya Allah tidurnya itu nggak makruh gitu ya. Dan kemudian andai kata kita mau bangun sahur kalau macam belum mandi, nah wudu dulu semacam kayak tadi. Ya kan orang kadang bingung nih, wah ini kesiangan kalau mandi dulu nggak buru sahur ini. Nah, sahur harinya wudu dulu. Ya supaya sahurnya nggak makruh gitu. Ya sebab makruh keadaan punya hadas besar, yaitu makan, minum. Ya. Itu wudu itulah hikmahnya yang bisa menghilangkan kemakruhan kita. Ya, dimana kita kalau sedang punya hadas besar, maka di situ makruh kita makan dan minum, bahkan tidur, maka diawali dengan kita wudu dulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naimu tahiru kas-shaimil qaimi. Subhanallah. Ya. An-naimu tahiru, orang yang tidur dalam keadaan suci, punya wudu, dia tidur. Kas-shaimil qaimi, sebagaikan orang yang puasa dan bangun qiyamul lail. Puasanya di siang hari, malamnya dia tahajud. Ya, atau kalau bulan Ramadan tarawih dia. Nah, oleh karena itu kan ada man soma, ada man qoma. Man qoma Ramadan, barang siapa menegakkan ibadah di malam hari di bulan Ramadan, ya dengan tarawihnya. Wa man shoma Ramadan, barang siapa puasa di siang hari. Jadi kalau siang hari shoma di bulan Ramadan, kalau malam hari qoma Ramadan. Ya itu. Ada dua hadis tuh, man qoma tujuannya apa? Menegakkan ibadah malam hari dengan tarawihnya, tadarusnya, tahajudnya, silakan. Dengan qiyamul lailnya, dengan sahurnya juga, ya. Jadi barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, sebagaimana ya bersihnya, sucinya orang yang puasa di siang hari dan menegakkan ibadah di malam hari, itulah orang yang tidur dalam keadaan punya wudu. Wa qala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a ala tuhrin
kutiba lahu asru hasanatin. Man tawaddo'a, barang siapa berwudu ala tuhrin, di atas suci, jadi masih suci, dia wudu lagi. Belum batal wudunya, tapi dia wudu lagi. Ketika salat maghrib umpamanya, dia bisa salat maghrib, dia baca Quran, ya udah selesai salat sambil nunggu isya. Datang waktu isya, padahal wudunya belum batal dia, tapi dia wudu lagi. Namanya tajdidil wudu, memperbaharui wudu, padahal masih punya wudu dia wudu lagi. Bagaimana itu? Kutiba lahu asru hasanatin, maka dicatat baginya 10 kebajikan. Alhamdulillah, luar biasa ya. Jadi alangkah baiknya ya, bila mana ada sempat ya lakukan semacam itu. Semoga kebaikan kita semakin bertambah-tambah. Nah, saudara-saudara jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang berwudu. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan wudu kita dengan sebaik-baiknya. Dan barang siapa yang udah bisa doa-doanya, baca doa-doanya, lakukan wudu yang perlu 3 kali ya, supaya semakin sempurna wudu. Dan jangan lupa tadi, kalau kita melakukan 3 kali wudu itu mestinya yang terakhir itu yang paling sempurna. Atau semuanya 3-tiganya memang harus sempurna. Paling tidak yang terakhir itu harus sempurna. Semoga Allah menyempurnakan ibadah kita semuanya. Dan semoga Allah memberikan taufik pada kita semuanya. Allah memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita dalam ibadah. Mudah-mudahan ke depan semakin sempurna ibadah kita. Ya, mari sama-sama kita baca Ummul Quran, surah Fatihah. Semoga kita juga diberikan senantiasa sehat, ya, terhindar daripada wabah corona ini. Dan insyaallah masyarakat kita, lingkungan kita, keluarga kita, kita sendiri akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Ummul Quran ini. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah lahratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Asyaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi ulumina warzaqina wa amarina wa zurriyatina wa talamijin wa tilmijatina wa jami umurina wa khtim lana bil khair. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna fahman nabiyyin wa sur'atal fahmi wa akhrujna min zulumatil wahmi waftah lana babal ilmi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra ala al-afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ghafuri lil abdi dil ghururi wal farti fil umuri wa hamaqatil khuburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wali anbiya'i tama wa alal alil kirami wa ashabikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami
يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وإننا أسرفنا وعلى اللظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل خوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وساهل الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نصى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب إدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.